Menarik kalau kita bicara mengenai tadi Sabang sampai Merauke, apalagi juga di Pilkada serentak 2018 ini. Sejauh ini tadi kan sempat menyinggung juga mengenai IKTP gitu, artinya kan masih 3% lagi ya yang harus dikejar gitu. Apalagi yang masih menjadi kendala untuk permasalahan di Pilkada serentak ini, Pak? Saya kira kendala prinsip ya tadi masalah EKTP. Yang kedua ya perlu kesadaran. Kesadaran tentang apa nih, Pak? Dari partai politik, dari pasangan calon, dari tim sukses, dari masyarakat. Karena pilkada serentak termasuk pemilu serentak itu sukses kalau satu, tingkat partisipasi politik masyarakatnya meningkat. Nah, tahun kemarin pilkada sudah 74% rata-rata. Nah, tahun depan target kami dan KPU minimal 78%. Sehingga bisa maksimal di Pileg dan Pilpres yang mudah-mudahan masyarakat proaktif untuk mengejar perekaman EKTP tadi. Yang kedua, tidak ada politik uang. Hindari sekecil apapun jual beli jabatan sampai menyuap masyarakat untuk memaksa pilihannya dibelokkan ke yang lain hanya gara-gara uang. Harus kita lawan. Semua. Caranya gimana Pak untuk melawan? Karena mungkin masyarakat sendiri juga saya kira kadang memang kalau tertangkap tangan juga sangat sulit ya. Tidak banyak. Ya pengaduan masyarakat. Ada sosialisasi lewat media, lewat semua bahwa mari ajak masyarakat untuk menolak politik uang. Bisa kalau mau bisa. Yang ketiga, kampanye pilkada itu kampanye para calon yang menyampaikan ide, program, gagasan. Untuk mempercepat pembangunan di daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hindari dan kita lawan kampanye-kampanye yang bersifat fitnah. Kampanye yang berujar kebencian. Kampanye yang memanfaatkan media sosial untuk masalah SARA, masalah ini. Karena memang media sosial itu seperti pers ya, pisau bermata dua ya. Untuk kebaikan cepat sekali dia mentransformasikan ke masyarakat, menginfokan, tapi juga begitu cepat sekali untuk memberikan yang buruk gitu yang buruk tadi. Yang berujar kebencian, apalagi fitnah, apalagi SARA lah. Ini sekarang Kominfo, aparat pemerintah termasuk undang-undang, kami dengan DPR memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada secara undang-undang kepada Bawaslu untuk bertindak. Dan partisipasi masyarakat juga harus melaporkan. Kalau lapor dalam tempo 1 menit bisa kok. Tapi kan ini kan dari aduan. Ada yang harus melaporkan. menunggu laporan. Makanya respon masyarakat. Itu aja 3. Nah dari 3 itu ditunjang oleh stabilitas daerah dan pusat. Maka saya cukup bangga, cukup optimis pilkada ini akan aman. DKI yang ribet persiapannya aja hari-hanya aman. Karena apa? 1, kepolisian dengan promoternya ini serius. Kerja serius, profesional. Didukung oleh TNI, didukung oleh intelijen, didukung oleh kejaksaan dari Gakumdunya, didukung oleh Panwas dan KPU yang sudah profesional, punya pasukan sampai tingkat TPS. Satpol PP kami bina terus untuk membackup, membantu kepolisian. Apalagi sekarang Pak Tito, Pak Kapolri, dengan Pak Panglima TNI memonitor. Ini stabilitas, tanggung jawab sama-sama. Mari. Terjun langsung ya? Langsung. Kami sangat-sangat apresiasi. Saya kemarin diundang dalam Rapim TNI Polri, saya datang, apa yang sama. Untuk urusan telahan area-area yang dianggap rawan konflik, baik secara geografis, secara etnis, itu kami pakai data dari kepolisian yang di-backup oleh intelijen yang ada, sehingga pemetaannya sudah cukup komprehensif. Kita memetakan mana yang rawan, mana yang ini masih bisa diantisipasi. Baik. Ini apa yang kan sudah menyinggung mengenai gereja kepolisian? Apakah ini juga salah satu alasan kenapa 2 PLT di daerah ini dari jenderal kepolisian? Kenapa dipermasalahkan sekarang? Pilkada serentak tahun kemarin ada 2 daerah yang menurut
perkiraan kami, perkiraan kepolisian semua Pak di rapat Menko Polhukam daerah yang rawan konflik. Akhirnya saya tempatkan minta kepada Pak Menko Polhukam dan Pak Kapolri seorang Irjen di Sulbar. Ya hanya aman lancar. Di Aceh kami taruh tentara aktif, Mayor Jenderal. Ya penting aman. Nah sama ini yang memetakan ini, ya oke, nanti ada 2 pejabat dari TNI, bintang 2 atau bintang 3 akan jadi PLT. Kemudian kepolisian ada 2 orang. Kami akan minta ke Deputi Menko Polhukam 1 orang misalnya. Mungkin dari Menhan 1 orang. Saya hanya ingin pilkada ini lancar, aman ya. Kami nggak punya pasukan. Hanya bisa berkoordinasi. Kami punya Satpol PP, punya pemadam kebakaran, punya kepala daerah yang juga tanggung jawab untuk mengamankan. Itu aja. Karena ada isu-isu yang ya kan biasa ya Pak ya, ada pro dan kontra. Ada isu-isu mengatakan ini jangan-jangan untuk mengamankan wilayah. Karena kan pilkada serentak ini kan juga sangat berhimpitan dengan pileg dan pilpres di 2019. Ya, dari mungkin klarifikasi juga. Saya kira kalau semua digiring politik ya repot gitu loh. Bagi saya walaupun saya orang partai, tapi ini kepentingan bangsa dan negara. Itu aja. Saya hanya melihat ini ingin aman kok. Kami nggak ingin kayak mengulang kayak DKI itu, walaupun hari hanya aman. Tapi selama kampanye bagaimana kita sesama teman bisa saling bermungsuhan. Ini mari kita tersenyum bergembira mendengarkan para calon. Jangan terus bicara masalah sara, fitnah, kebencian. Itu aja. Maka area-area yang dianggap rawan Iya. Apakah eselon 1 saya nggak bisa? Bisa. Dari sisi tata kelola pemerintahannya. Tapi kalau sudah TNI Polri itu kan dia penguasaan teritorial dia punya, penguasaan intelijen dia punya, penguasaan operasional dia punya, dia punya struktur sampai tingkat bawah, kan mudah untuk dia gerakkan, dia koordinasikan dengan Kodam, dengan Korem, dengan Kodim, dengan Polda sampai ke tingkat Polsek kan mudah. Jadi kok sekarang sampai ada yang meributkan, yang penting saya tidak melanggar undang-undang. Masih sesuai dengan aturan gitu saya bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Saya tidak mau menjerumuskan Bapak Presiden. Saya siap tanggung jawab. Bagi saya penting. Saya minta Pak Kapolri, Pak, minta 2 orang. Pak Kapolri kasih ini, ya sudah siap. Saya yakin 2 orang ini sangat-sangat bersaudara. Walaupun ada yang saya nggak kenal ya. Ada yang kenal, yang saya tahu, ada yang enggak. Ada yang nggak kenal. Sekali monitor, oh dia bagus. Melihat dari prestasinya itu aja. Jadi Pak Kapolri menjawab permintaan saya resmi tertulis. Ke Pak Menko ya saya buat surat tertulis. Nanti ke Pak Menhan juga saya bikin surat tertulis. Dengan tembusan Panglima TNI. Dengan tembusan ke Pak Jaksa Agung misalnya. Ya mari kita bahas sama-sama, bukan monopoli Depdagri saja. Itu aja intinya. Saya kira aturan yang ada itu bahwa pejabat eselon 1 di kementerian dan lembaga dan daerah. Baik, menarik sekali perbincangannya. Kita akan kembali berbincang-bincang dengan Pak Menteri usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.